Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga malam ini dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah bank untuk mengurus pindah data alamat di bank tersebut. Lalu ketika saya sampai di bank itu, ternyata di dalam antriannya cukup banyak. Semua orang harus duduk, tidak boleh ada yang berdiri. Tapi semua bangku rupanya sudah penuh. Akhirnya saya menunggu di pojokan dengan nomor antrian saya. Dan saat itulah kemudian ada seorang ibu yang masuk. Tujuannya adalah hendak menukarkan uang-uang kecil di teller. Namun Bapak Sapa mengatakan, "Wah, kalau untuk menukar uang kecil, waktunya sudah habis karena hanya sampai jam 11. Sementara saat itu sudah menjelang jam 12 siang. Tapi rupanya ibu itu tidak terima. Dengan sedikit ngomel dia mengatakan, "Itu orang-orang yang lain juga banyak di dalam, kenapa saya nggak boleh?" Lalu Bapak itu mengatakan, "Iya, karena orang-orang itu bukan mau menukar uang kecil, jadi masih boleh diterima. Sementara ibu itu hendak menukarkan uang kecil yang jamnya sudah habis." Dengan muka yang sedikit kesal, ibu itu kemudian masih berdiri di dekat Bapak Sapam, dekat pintu masuk, dan mengamati orang-orang yang lain. Lalu kemudian dia melihat ada seorang bapak tua memakai tongkat yang berdiri di pojokan. Lalu dia marahin sapamnya, itu kasih prioritas buat bapak itu, masa sih dibiarkan berdiri saja?" Lalu Bapak Sapam dengan ramah mengatakan, "Oh, bapak itu masih sedang menunggu anaknya yang sedang memarkir mobil katanya. Nanti kalau anaknya datang akan ke ruang prioritas." Dan ibu itu rupanya masih kesel dan ingin mencari-cari cara memarahi Bapak Sapam itu. Lalu dia mengatakan, "Itu kenapa rame di dalam, orang-orang ngumpul padahal lagi pandemi?" Lalu Bapak Sapamnya dengan ramah juga kembali menjelaskan, "Iya ibu, itu duduknya semua sudah sesuai jarak 1-1,5 meter dan semua sudah kami cek suhu seperti ibu juga tadi di pintu masuk." Dan akhirnya ibu itu pergi dengan muka yang kesal karena dia tidak berhasil mencapai tujuannya dan bahkan tidak bisa melampiaskan kekesalannya kepada Bapak Sapam. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kejadian itu membuat saya jadi mikir tentang diri saya sendiri. Apakah kadang-kadang jika ada satu keinginan saya yang tidak terkabul atau apa yang saya harapkan tidak terlaksana, lalu kemudian saya melampiaskan kekesalan saya, kemarahan saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 mengatakan begini. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera? Ia memberikan damai-Nya kepada kita. Dan ketika kita membiarkan damai Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, maka semoga ada banyak hal dalam hidup kita yang juga bisa kita hadapi dengan kedamaian. Sekalipun mungkin ada keinginan kita yang tidak terlaksana, ada harapan kita yang tidak terpenuhi, atau ada orang-orang lain yang kita pikir mengecewakan kita. Jika kita membiarkan damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita tetap akan bisa merasakan damai sejahtera. Kita akan bisa kemudian mengendalikan emosi kita dan bukan kemudian melampiaskan kekesalan atau kemarahan kita kepada orang-orang lain. Dan kadang-kadang kita mungkin tanpa kita sadari melampiaskan kekesalan kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga, dan bahkan orang-orang yang mengasihi kita. Sehingga
kita melukai mereka. Semoga kita bisa bersikap lebih ramah kepada orang-orang lain. Dan ketika kita bersikap mengesalkan atau menyebalkan bagi orang-orang lain, kiranya kita bisa mohon ampun dari Tuhan dan belajar memperbaiki diri kita supaya ke depannya menjadi lebih baik. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam ini Tuhan. Kami membawa doa kami dan bersyukur atas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya damai itu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami dapat tetap menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, keramahan, dan kelemah lembutan. Tuhan, kami berdoa untuk hubungan kami dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kami, khususnya dengan keluarga, teman, dan sahabat kami. Ketika kami melukai mereka, ampuni kami Tuhan, sadarkan kami, dan biarlah kami berusaha yang terbaik untuk memperbaiki hubungan kami dengan orang-orang lain, sehingga kedamaian itu dapat terus ada dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam hal relasi maupun di dalam pergumulan keuangan atau ekonomi, maupun juga di dalam berbagai usaha atau pekerjaan, atau juga di dalam berbagai pergumulan studi, atau juga berbagai pergumulan untuk menjalankan rencana-rencana hidup ke depan. Tuhan, tuntunlah umat-Mu terus-menerus dengan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Dan biarlah kiranya Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap mereka di dalam masa-masa sakit mereka. Dan menemani keluarga yang juga mendampingi atau merawat mereka. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan di masa-masa pandemi ini, serta kebijakan pemerintah juga proses vaksinasi yang dijalankan di berbagai tempat. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa membawa Ibu Lani Gunawan dan Penatua Fransiskus Thanos bersama seluruh keluarga ketika mereka mengalami kedukaan di mana ibunda dari Ibu Lani yaitu Ibu Titin telah berpulang ke hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya keluarga memperoleh kekuatan dan penghiburan, dan esok hari acara pemakaman juga bisa berlangsung dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu di masa pandemi ini. Kiranya gereja-Mu dapat terus memiliki kesehatian untuk menjadi kesaksian dan berkat untuk saling menguatkan dan menolong di dalam keadaan yang ada saat ini. Ketika kami saling memperhatikan sebagai sesama keluarga di dalam Tuhan, dan bahkan gereja-Mu dapat terus juga hadir di tengah-tengah dunia ini membawa hal yang baik. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu di malam ini, karena kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan di malam ini, dan biarlah kiranya kita bisa memperoleh damai sejahtera dari Tuhan untuk menjalani malam ini, bahkan menjalani setiap hari-hari kita ke depan. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.